Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama, adalah topik tentang bagaimana meraih berkat dan menjauhkan kutuk. Saudara, kalau berbicara tentang berkat, maka setiap kita pasti rindu mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Setiap kita pasti rindu kita dilimpahi oleh berkat-berkat Tuhan. Dan kalau berbicara tentang kutuk, sebenarnya setiap manusia yang sudah berdosa hidup di bawah kutuk. Dan tentu saja setiap manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itu artinya saudara bahwa sebenarnya semua manusia sudah hidup di bawah kutuk. Tetapi syukur bagi Tuhan, Yesus turun dari sorga. Dia rela menyerahkan kehidupannya. Dia rela berkorban dan menanggung kutuk kita. Dan menanggung kutuk yang seharusnya kita tanggung sebagai upah dosa kita. Tetapi dia tanggung itu semua pada dirinya. Dia rela menderita bagi kita di kayu salib. Sehingga semua orang yang percaya kepada dia bebas dari kutuk. Semua orang yang percaya kepada dia terlepas dari kutuk dosa. Dan malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar bagaimana kita menjalani hidup kita di dalam berkat. Kalau berbicara tentang kutuk, supaya kita terbebas dari kutuk, maka kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena hanya Dialah yang sanggup mengangkat kutuk dari kehidupan kita. Hanya Dialah yang sanggup menanggung kutuk yang seharusnya kita tanggung. Itu sebabnya kalau saudara percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa saudara, untuk menanggung segala penderitaan yang seharusnya saudara tanggung oleh karena dosa saudara, kalau saudara percaya maka segala dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib dan segala kutuk itu juga sudah dipatahkan. Jadi untuk membebaskan, untuk terbebas atau terlepas dari kutuk, satu-satunya cara adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dengan demikian dia tanggung segala dosa kita di kayu salib, dia patahkan segala kutuk. Dan yang saya rindu kita belajar saudara, kalau hari ini saya dan saudara sudah percaya kepada Yesus, bagaimana kita menjalani hidup kita supaya kita hidup dalam berkat. Kalau saudara belum sungguh-sungguh percaya, saat ini saya tantang saudara untuk saudara menyerahkan hidup saudara kepada Yesus, untuk saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus datang turun dari sorga, dia rela mati di kayu salib untuk saudara.
Dia menderita di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa saudara, untuk mematahkan kutuk dari kehidupan saudara. Kalau hari ini saudara percaya, maka dosa saudara semua sudah ditanggung, dan kemudian segala kutuk dosa itu sudah dipatahkan dan sudah diselesaikan. Dan dia rindu saudara berjalan dan menikmati berkat-berkat-Nya di dalam perjalanan kehidupan saudara. Bagaimana kita mengalami berkat Tuhan? Kita akan belajar dari teks firman Tuhan, di mana teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama tentang hidup dalam berkat adalah dari Ulangan pasal yang ke-11, mulai ayat 26 sampai pasal 12 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan malam hari ini. Ulangan pasal yang ke-11 mulai ayat 26 sampai pasal 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di daerah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, dan di tantangan Gilgal dekat pohon-pohon terbantin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan apabila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya. Selama kamu hidup di muka bumi, kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapus dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu. Persembahkanlah persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapi dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan, dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah kita baca dan saudara dengar adalah kisah tentang orang Israel yang hendak menduduki tanah Kanaan, yang sebentar lagi kepada mereka akan dikaruniakan milik pusaka, yaitu tanah Kanaan. Lalu kemudian sebelum mereka diam di tanah Kanaan, Tuhan memberi peringatan kepada mereka, peringatan yang sangat penting untuk mereka lakukan di dalam perjalanan hidup mereka ketika mereka berada di tanah Kanaan, di mana pesan yang Tuhan beri adalah di ayat 26 sampai ayat 28 di pasal 11 tadi, saudara. Dia berkata, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Jadi pada waktu itu Tuhan memperhadapkan kepada umatnya berkat dan kutuk. Dan Tuhan berkata bahwa mereka bisa mengalami berkat, tapi mereka juga bisa mengalami kutuk. Dan pada intinya di sini adalah mereka akan mengalami berkat jika mereka melakukan perintah Tuhan. Berkat akan melimpahi kehidupan mereka, berkat Tuhan akan tercurah kepada kehidupan mereka jika mereka mendengarkan perintah Tuhan. Tetapi kutuk apabila mereka mengikuti Allah lain. Itu sebabnya, seperti yang awal saya berkata, saudara, dalam konteks kita hari ini, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Yesuslah Tuhan yang benar. Yesuslah satu-satunya Tuhan. Dan hanya Yesus yang turun dari sorga, yang rela mati bagi umat-umatnya. Hanya Dialah Tuhan yang rela berkorban bagi umat-umatnya. Di sepanjang sejarah agama, saudara, tidak ada Allah manapun yang rela mati bagi umat-umatnya. Dia tidak perlu dibela karena Dia pembela kita. Dia Allah yang rela meninggalkan sorga, meninggalkan kenyamanannya, bahkan mati terhina di kayu salib, supaya segala kutuk kita, segala upah dosa kita ditanggung di sana, sehingga kita bebas dari segala ikatan dosa dan kita bebas dari segala kutuk. Hanya Yesus melalui kematiannya di kayu saliblah yang membebaskan kita dari kutuk, yang membebaskan kita dari upah dosa, yaitu maut. Itu sebabnya sekali lagi saya menegaskan hari ini, pastikan saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara bebas dari upah dosa, yaitu maut, dan saudara bebas dari segala kutuk karena Dia telah mematahkan segala kutuk di atas kayu salib ketika saudara percaya kepada Dia. Nah, dan kemudian selanjutnya, saudara, yang saya rindu kita renungkan adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita dalam berkat.
Bagaimana kita yang sudah mengalami penebusan dalam Yesus, di mana kutuk dan segala upah dosa itu telah dihapuskan, telah Dia tanggung di kayu salib. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjalani hidup kita hari demi hari dalam berkat Tuhan, karena Dia memperhadapkan kepada kita berkat. Kalau kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib, berkat, kita akan mengalami berkat. Dia menegaskan, saudara, mulai di pasal 12 ayat 1, Dia mengatakan, inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Tadi Dia berkata di ayat yang ke-27, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi berkat itu akan diterima bagi orang yang mendengarkan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Di ayat pasal 12 ayat 1 dikatakan, inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia. Jadi ada perintah yang diberikan kepada mereka. Dan perintah itu juga yang saya rindu kita renungkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita di zaman kita hari ini. Di mana perintah yang pertama dikatakan ayat 2, kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, dan tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu harus hapuskan dari tempat itu. Saudara, yang pertama yang diperintahkan oleh Tuhan di sini adalah supaya mereka menghancurkan segala berhala dari orang Kanaan. Itu Tuhan perintahkan supaya mereka tidak ikut-ikutan jadi penyembah berhala. Jadi kenapa mereka diperintahkan supaya menghancurkan segala tugu berhala, segala mezbah-mezbah korban berhala, semua dihancurkan supaya mereka tidak ikut-ikutan jadi penyembah berhala. Artinya, saudara, yang pertama yang Tuhan mau tegaskan di sini supaya mereka mengalami berkat, mereka harus melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang pertama adalah supaya mereka tidak menduakan Tuhan, jangan menjadi penyembah berhala seperti orang Kanaan yang negerinya mereka duduki. Artinya, saudara, yang pertama perintah Tuhan supaya umat-umatnya tidak mengalami kutuk, melainkan mengalami berkat, adalah supaya mereka terbebas dari penyembahan berhala. Mereka terbebas ikut-ikutan seperti bangsa lain, menyembah kepada berhala yang pada dasarnya bukanlah Allah. Hanya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, hanya Dialah Tuhan satu-satunya. Sebagai aplikasinya hari ini bagi kehidupan kita, saudara, bahwa hari ini pun kalau kita mau dan rindu mengalami berkat daripada Tuhan, kalau kita mau menjauhkan kutuk dari kehidupan kita, jauhkan segala berhala dari kehidupan saudara, jauhkan dari segala bentuk berhala, okultisme dan sebagainya dari kehidupan saudara, dan percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan dengan sungguh di dalam kehidupan saudara. Jangan ada apapun yang berbentuk berhala, berbentuk okultisme yang bisa mengganggu kehidupan saudara, yang ada di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara bertanya, adakah orang-orang yang masih percaya berhala sekarang? Sangat banyak, saudara. Di mana itu? Di kota, di desa kah? Baik di kota, baik di desa. Saya sudah mengkonseling begitu banyak orang, di mana orang-orang kota pergi ke desa untuk menjalankan okultisme, pergi kepada dukun-dukun. Karena mereka memiliki satu tujuan, mereka menginginkan sesuatu, mereka pergi ke kampung untuk mencari dukun. Dan ada juga yang pergi ke gunung-gunung tertentu untuk meminta sesuatu daripada gunung itu, penunggu gunung katanya. Artinya, saudara, sampai hari ini begitu banyak orang yang terlibat okultisme. Sampai hari ini begitu banyak orang yang menyembah berhala. Apakah itu orang-orang yang bukan percaya? Yang herannya adalah yang orang-orang yang datang
kepada dukun itu masih begitu banyak orang-orang yang setia ke gereja. Itu yang menyedihkan, saudara. Dan saya tidak tahu bagaimana dengan saudara yang mendengarkan renungan ini. Jangan-jangan saudara juga masih terikat dengan perdukunan hari ini. Saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara masih terlibat dalam perdukunan, saudara menjauhkan berkat dari kehidupan saudara dan mendekatkan kutuk ke dalam kehidupan saudara. Saya sudah melihat, saudara, bahwa orang-orang yang terlibat dengan perdukunan sepertinya untuk jangka waktu tertentu ada yang sepertinya baik-baik saja, bahkan sepertinya ada manfaatnya mereka berdukun. Tapi untuk jangka waktu panjang, akhirnya mereka hancur-hancuran. Saya sudah menemukan banyak orang seperti itu, saudara. Bahkan jemaat yang saya layani, ada orang-orang yang saya tahu mereka berdukun. Akhir kehidupan mereka menderita sekali, keluarga mereka hancur-hancuran. Kenapa demikian, saudara? Karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan sudah banyak mereka alami. Tapi ketika mereka menghadapi masalah, penyakit atau sebagainya, larinya ke dukun juga. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kehancuran total dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, dalam bisnis ekonomi mereka, hancur total. Mungkin saudara berkata, saya melihat si Anu dia berdukun dan kemudian hidupnya diberkati berlimpah. Dengar, saya mau menggambarkan kepada saudara seperti apa sebenarnya orang yang berdukun dibuat oleh iblis. Saudara, saya ingat waktu saya merintis memulai pelayanan ini, saya kemudian memelihara 3 ekor B2 waktu itu. Tujuan saya apa? Supaya besar nanti saya jual dan saya bisa beli peralatan untuk ibadah. Dan saya ingat sekali waktu itu saya jual dan kemudian saya beli 50 kursi untuk ibadah. Dan sampai hari ini kursi itu masih digunakan untuk ibadah. Saudara tahu waktu itu saya pelihara sekian bulan, saudara, saya lupa persis berapa bulan. Tapi saya memberi makanan terbaik bagi dia. Bagi ketiga ekor B2 tersebut saya beri makan terbaik. Kenapa? Karena saya kepingin dia cepat gemuk. Dan setelah gemuk apa, saudara? Setelah gemuk, saya tidak bawa dia ke rumah lalu saya mandikan dia, lalu saya kasih baju, saya kasih selimut, saya suruh tidur di spring bed dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi setelah dia gemuk, apa yang saya lakukan, saudara? Saya jual supaya saya dapat untung. Saya jual yang tadinya saya pelihara baik-baik, saya mandikan di kandangnya, saya kasih makan, saya bersihi dan sebagainya. Terakhirnya saya jual supaya saya dapat untung. Ini hanya gambaran. Menurut saya begitulah kita dibuat oleh iblis kalau kita ketergantungan kepada kuasa kegelapan, perdukunan dan sebagainya. Begitulah orang yang masih terlibat kepada perdukunan, kepada okultisme, kepada berhala. Demikianlah iblis membuatnya. Mungkin pada awal-awalnya iblis memberi sesuatu, tetapi pada akhirnya endingnya adalah iblis menginginkan hidup orang itu masuk neraka sampai selamanya. Karena pada dasarnya iblis hanya membunuh, mencuri, membinasakan. Hanya itu yang diinginkan oleh iblis dari kehidupan manusia. Nah, itu sebabnya kalau orang yang terlibat kepada perdukunan, kalaupun misalnya untuk sementara waktu hidupnya sepertinya mendapat manfaat dari itu, dengar saudara, pada akhirnya, pada endingnya, penderitaan dan musibah yang akan terjadi. Kenapa? Karena orang yang masih terlibat dalam penyembahan berhala, perdukunan, dia menjauhkan berkat Tuhan dan mendekatkan kutuk, sehingga pada akhirnya mengalami kutuk dalam hidupnya. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, jadikan Tuhan saja yang menjadi Tuhan yang saudara percaya, yang saudara sembah dengan taat setiap hari. Jauhkan hidup saudara dari segala berhala, dari segala okultisme, dari segala perdukunan. Jangan pernah percaya kepada itu. Saya telah menceritakan di video sebelumnya, saudara, bahwa di gereja yang saya layani ini ada beberapa dukun yang sudah ke gereja dan mereka bertobat dan sungguh-sungguh setia beribadah. Tahukah saudara, satu kali saya buat ibadah di rumah dukun ini. Ada 2 dukun yang pernah saya buat ibadah di rumahnya, dan dukun yang satu berkata bahwa waktu itu saya tantang dia. Saya berkata, "Nek," dia seorang nenek. Saya berkata, "Nek, kalau nenek sudah ke gereja, hari ini saya menantang nenek untuk mengeluarkan semua berhala-berhala, jimat-jimat masa lalu."
Lalu saudara tahu apa yang dia bilang? Waktu itu dia bilang, "Pendeta, saya tidak punya jimat." Saya heran saudara, dia dukun yang diakui. Orang-orang saja dari kota datang berobat atau meminta sesuatu kepada dia. Tetapi dia berkata, "Aku tidak punya jimat." Lalu saya berkata, jadi selama ini dukun, ibu atau nenek mempraktekkan perdukunan itu seperti apa? Itu semua tipuan, katanya saudara. Ini kesaksian dukun. Dia berkata itu semua kubuat-buat. Dan yang lucu saudara, pada waktu itu ada jemaat itu juga yang adalah orang yang pernah menjadi pasiennya. Jadi jemaat yang pernah jadi pasiennya sebelum bertobat itu, dia tanya kepada nenek ini, "Jadi waktu itu waktu aku berobat sama nenek, yang leher nenek bersuara itu." Lalu tahu apa jawabannya saudara? "Itu sebelum kamu datang aku sudah makan gula supaya leherku bisa bersuara." Jadi semua tipuan saudara, tipuan. Padahal itu dukun yang diakui, tapi ternyata semua trik dan tipuan. Bayangkan betapa banyak orang tertipu. Itu satu. Versi yang lain lagi, ada seorang dukun juga yang bertobat dan menjadi pelayan di gereja yang saya layani. Ibu ini, dia menyaksikan, dia memberi keterangan waktu saya korek keterangan dari kehidupannya, dari masa lalunya, bagaimana dia harus lepas, dia harus meninggalkan masa lalu, dan dia ceritakan saudara, waktu dia masih dukun banyak orang dari kota berobat kepada dia. Tapi dia berkata bahwa setiap kali orang berobat, dia menderita sekali. Kenapa? Karena iblis itu menyiksa dia. Karena ketika dia obati orang lain, itu larinya kepada dia. Dan iblis itu menyiksa dia. Bayangkan saudara, dukunnya saja menderita, apalagi orang yang berobat tadi hanya nunggu waktu. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa awal-awalnya diberi pemanis, awal-awalnya diberi umpan, tetapi pada akhirnya iblis akan menerkam. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah terlibat dalam perdukunan, jangan pernah menyembah berhala. Jadikan hanya Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat saudara dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu mengalami berkat dan rindu menjauhkan kutuk, orang yang terlibat berhala dan perdukunan mendekatkan kutuk kepada dia dan menjauhkan berkat dari hidupnya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menjauhkan segala berhala dari kehidupannya, segala okultisme, perdukunan dari kehidupannya, orang itu akan mendekatkan berkat dalam hidupnya dan menjauhkan kutuk. Itu yang pertama saudara. Lalu yang kedua, firman Tuhan berkata kepada mereka, ketika Tuhan berkata, "Kuperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Kalau engkau rindu berkat, maka lakukanlah perintahku." Nah, perintah Tuhan yang kedua ayat 5. "Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi." Saudara, Tuhan mau ada tempat mereka beribadah. Ada tempat mereka bisa membangun bait suci dan mereka bisa beribadah di sana. Lalu kemudian apalagi yang Tuhan mau? Ayat 6, "Kesanalah kamu harus bawa korban bakaran, korban sembelihan, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, korban nasar, korban sukarela, dan kemudian anak-anak sulung lembu sapi, kambing domba. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu, bersukaria kamu dan seisi rumahmu." Jadi saudara, yang kedua, Tuhan mau supaya umat-umatnya hidup dalam ibadah. Tuhan berkata, ada tempat yang aku mau engkau dipilih oleh Tuhan dan engkau bisa mempersembahkan korban di sana. Jadi mereka bisa punya tempat beribadah dan kemudian mereka bisa mempersembahkan korban di sana, mempersembahkan korban bakaran, sembelihan, persembahan persepuluhan, persembahan khusus. Artinya saudara, kesimpulannya mereka bisa memberikan korban di sana, memberikan persembahan di sana. Dalam konteks kita hari ini, untuk korban-korban itu sudah ditanggung oleh Yesus semuanya. Yesus sudah mengorbankan dirinya sebagai pengganti korban bakaran, korban sembelihan. Itu korban-korban penghapus dosa saudara. Itu semua sudah ditanggung oleh Yesus. Hari ini, apa yang harus kita persembahkan? Hidup kita.
Kita harus hidup beribadah dan mempersembahkan hidup kita. Bagaimana cara kita mempersembahkan hidup kita? Kita persembahkan hidup kita untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu kemudian kita persembahkan persembahan-persembahan yang hari ini masih bisa kita lakukan untuk Tuhan. Hidup kita persembahkan, waktu kita persembahkan, korban-korban kita persembahkan, materi atau berkat yang Tuhan beri bagi kita juga kita persembahkan untuk Tuhan. Ada yang menjadi perdebatan, apakah hari ini masih berlaku persepuluhan? Ya, bagi saya hari ini masih berlaku persepuluhan, saudara. Orang berkata bahwa hari ini bukan 1/10 lagi, tapi seluruh hidup kita harus persembahkan bagi Tuhan. Ya, hari ini memang bukan hanya 1/10 lagi, memang seluruh hidup kita harus persembahkan bagi Tuhan. Tetapi sebagai bukti kita persembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan, buktinya adalah salah satunya kita beri persembahan persepuluhan, kita beri korban pembangunan misalnya, kita beri korban-korban untuk pelayanan dan sebagainya. Ada orang berdalih bahwa persepuluhan itu nggak berlaku sekarang dan sebagainya. Semuanya dalih itu adalah supaya jangan bayar perpuluhan, itu saja. Mereka merasa berat, itu saja. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah berkata kepada saya tidak percaya hari ini masih berlaku persepuluhan, katanya. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa saya memberi ke gereja lebih daripada persepuluhan. Lalu saya coba cek, saudara, apa yang dia lakukan. Jangankan lebih dari persepuluhan, persembahan anak sekolah minggu saja tidak bisa dia saingi. Artinya apa, saudara? Bahwa ada orang-orang yang mau menghindar memberi apa yang seharusnya diberi kepada Tuhan dengan alasan berbagai macam. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan mau kita hidup beribadah kalau kita mau mengalami berkat dan menjauhkan kutuk. Dan kita mempersembahkan korban-korban yang masih bisa kita lakukan, yang masih bisa kita beri. Hal-hal yang sudah diselesaikan oleh Yesus jangan dilakukan. Korban penghapus dosa sudah dilakukan oleh Yesus. Korban sembelihan, korban bakaran sudah diselesaikan oleh Yesus. Tapi hal-hal yang masih kita bisa beri hari ini, yaitu korban-korban untuk pelayanan, korban persepuluhan untuk pelayanan, korban buah sulung misalnya, dan sebagainya. Mari kita lakukan. Itu masih bisa kita lakukan hari ini sebagai bentuk kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kalau saudara tidak bisa memberi sesuatu bagi Tuhan, waktu saudara, tenaga saudara, dan yang paling utama hidup saudara, persembahkanlah itu untuk Tuhan. Jadi yang kedua, saudara, bagaimana supaya dalam hidup kita mengalami berkat Tuhan? Hiduplah beribadah dan persembahkanlah korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Persembahkanlah persembahan-persembahan yang harum yang bisa saudara persembahkan kepada Tuhan. Gunakan waktu yang masih ada untuk hidup beribadah dan mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, saudara. Karena Tuhan sudah mengorbankan segalanya bagi kita. Itu yang kedua. Cara yang kedua untuk kita hidup dalam berkat dan menjauhkan kutuk, yaitu dengan hidup beribadah dan hidup mempersembahkan persembahan-persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saudara, di ayat 12 di sana dikatakan kamu harus kembali. Bagaimana supaya mengalami berkat Tuhan? Melakukan perintah Tuhan. Apa saja perintah Tuhan? Dua hal kita sudah belajar. Dan yang ketiga di ayat 12 dikatakan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, dan seterusnya, saudara. Tuhan mau mereka hidup di hadapan Tuhan, bersukacita di hadapan Tuhan bersama keluarganya. Artinya mereka hidup dekat dengan Tuhan bersama keluarga-keluarganya. Bahkan sampai kepada hamba-hambanya, mereka bersatu hati, mereka hidup dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, supaya mereka mengalami berkat bersama keluarga, bersepakat, bersukacita, bersatu hati, hidup dekat dengan Tuhan, hidup beribadah, hidup mengikut Tuhan. Itu yang Tuhan mau supaya umat-umatnya diberkati, saudara. Hari ini pun, kalau saya dan saudara rindu, kita mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita, dan menjauhkan segala kutuk dari hidup kita, mari kita hidup bersama keluarga kita hidup beribadah kepada Tuhan, dan kita hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, bagaimana Tuhan bisa memberkati kita jika di tengah-tengah keluarga kita tidak sepaham, kita tidak menikmati hidup dekat dengan Tuhan,
Kita tidak menikmati bersukacita beribadah dekat dengan Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah masalah, persoalan, kebencian, dendam dan sebagainya di tengah keluarga. Bagaimana Tuhan bisa memberkati kita, saudara? Bahwa alangkah indahnya jika saudara seiman, bersatu hati, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Berkat itu diperintahkan ke tengah-tengah orang yang bersatu hati, ke tengah-tengah orang yang bersepakat bersama, bersukacita bersama, hidup menyembah Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita bangun di tengah keluarga kita keharmonisan, ketentraman, kesehatian, perdamaian, hidup berbahagia bersama dekat dengan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, sebagai gembala, saya punya banyak pengalaman mengkonseling orang lain, mengkonseling jemaat, di mana ada masalah antara keluarga dengan anak, ada masalah antara anak-anak dengan anak-anak yang lain, artinya saudara dengan saudara, suami dan istri dan sebagainya. Dan saya melihat, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, dan saya melihat orang-orang yang seperti itu jauh dari kata berkat. Masalah, persoalan rumit, hidupnya rumit, seperti hidup dalam kutuk itu banyak. Tetapi jika hidupnya bermasalah dengan orang tua, bermasalah dengan saudara, bermasalah dengan anak, hidup diberkati, itu jauh dari kata berkat. Tapi saya melihat orang-orang yang harmonis di tengah keluarga, damai, tentram, mereka sepakat, sehati dalam beribadah, sehati dalam memuliakan Tuhan. Berkat Tuhan itu ada saja jalannya berlimpah dalam hidup mereka, saudara. Bagaimana dengan saudara hari ini? Perjalanan hidup saudara di tengah keluarga saudara, dalam ibadah saudara, kesatuan hati saudara untuk beribadah dan dekat dengan Tuhan. Atau jangan-jangan hari ini saudara termasuk orang yang penuh dengan masalah di tengah keluarga. Tidak sepaham antara suami, istri, orang tua dan anak. Ada dendam, ada kebencian, ada akar pahit dan sebagainya. Dengar saudara, kalau saudara memelihara itu, saudara tidak akan pernah bisa menikmati berkat. Tidak akan pernah bisa menikmati berkat. Itu sebabnya belajar mengampuni, belajar mengasihi, belajar hidup damai, tentram, supaya berkat Tuhan mengalir bagi saudara. Mungkin ada saudara yang berkata bahwa saudara tidak sanggup untuk mengampuni. Bahkan mungkin saudara berkata bahwa enak sekali dia, kalau aku ampuni dia yang salah kok. Dengar saudara, kalau saudara mengampuni, saudara yang untung bukan orang lain. Sekali lagi, kalau saudara belajar mengampuni, yang untung itu saudara, bukan orang lain. Tapi semakin saudara mencengkram sakit hati, kebencian, akar pahit, dendam, yang dirugikan itu saudara. Saya mau kasih gambaran saudara. Satu kali ada seekor ular. Dia menjalar ke pondok seorang petani, saudara, di sebuah ladang. Dan kemudian kebetulan petani itu dia punya gergaji yang pada hari itu dia kerja, kebetulan tinggal di lantai pondoknya. Dan waktu ular lewat dari sana, mata gergaji ini sangkut di perutnya ular, sehingga mata gergaji ini menusuk ular. Ketika ular ini merasa sakit, dia mulai melilit gergaji tersebut. Saudara tahu apa yang terjadi? Saudara bisa bayangkan. Dan ketika dia merasa makin sakit, ketika dia melilit gergaji tersebut, saudara, dia makin kuat mencengkramnya. Dia makin kuat melilitnya. Makin sakit dia rasa, makin kuat dia cengkram. Kenapa? Karena dia marah, saudara. Dia dendam, gergaji ini sudah menyakiti aku, jadi dia cengkram, dia lilit, makin kuat, sampai putus, saudara. Dan matilah dia sendiri di sana, melawan dirinya sendiri bersama gergaji. Bayangkan saudara, demikianlah orang yang memelihara akar pahit. Demikianlah orang yang merasa orang lain yang untung kalau dia mengampuni. Dengar, kalau saudara mengampuni, saudara yang untung. Karena ketika saudara mengampuni, saudara bebas. Saudara tidak akan mati konyol seperti ular tadi, saudara, mencengkram gergaji sampai badannya putus. Ketika saudara menyimpan akar pahit kebencian, saudara yang akan rugi. Tidak sedikit juga menurut analisa medis, saudara, bahwa orang yang hidup dalam akar pahit kena kanker lah, kena penyakit inilah, kena penyakit itulah. Jadi belajarlah mengampuni. Karena ketika saudara mengampuni, hati saudara damai, hidup saudara lepas,
Dan berkat Tuhan pun akan mengalir dalam hidup saudara. Saudara juga makin ceria, makin sehat. Belajarlah mengampuni. Hidup damai, tentram bersama keluarga untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Maka dengan demikian, berkat Tuhan mengalir bagi saudara. Puji Tuhan saudara. Kita sudah belajar dari peristiwa orang Israel, di mana pada waktu itu Tuhan berkata, hari ini kuperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu melakukan perintahku, kata Tuhan. Apa perintah Tuhan yang kita sudah belajar? Perintah Tuhan yang pertama, menjauhkan diri dari segala berhala dan okultisme. Hari ini jauhkan diri saudara dari segala kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar, dari segala berhala, dari segala okultisme. Jauhkan itu semua. Lalu yang kedua, yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan kepada umatnya supaya mereka mengalami berkat Tuhan di sana adalah supaya mereka beribadah dan mempersembahkan korban-korban yang harus mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, supaya mereka bersukacita bersama keluarga, bersatu hati untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah kunci syarat mereka mengalami berkat Tuhan. Hari ini saudara, kalau saudara rindu mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka jauhkan segala berhala, segala okultisme, percaya hanya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kemudian hiduplah beribadah, persembahkanlah korban-korban bagi Tuhan. Korban persepuluhan saudara, korban sukarela saudara, korban syukur saudara, korban untuk pelayanan Tuhan. Apa yang saudara bisa beri? Beri bagi Tuhan. Tenaga saudara, waktu saudara, silahkan beri bagi Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, hiduplah bersama dengan keluarga saudara dengan damai, tentram, beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hidup saudara. Alami berkat Tuhan. Saya berdoa supaya saudara semua mengalami berkat Tuhan. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan ini. Kami sudah belajar bagaimana kami mengalami berkat. Kami sudah belajar bahwa kami harus hidup menurut perintah Tuhan, di mana perintah Tuhan untuk kami mengalami berkat-berkat daripada Tuhan adalah kami hanya menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami harus menjauhkan diri kami dari segala berhala, dari segala okultisme, perdukunan dan sebagainya. Hanya Tuhan yang kami percaya, hanya Tuhan yang kami sembah. Dan kami juga harus hidup beribadah dan mempersembahkan korban-korban yang harus kami persembahkan bagi Tuhan. Dan kami juga harus hidup bersama keluarga kami dengan bersukacita, bersatu hati, beribadah, memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu atas hidup mereka ketika mereka hidup berdasarkan firman-Mu. Tuntun mereka untuk hidup berdasarkan firman-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya, sekali lagi berkati anak-anak-Mu ini, ajar mereka berkomitmen untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa.
Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka.
Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang.
Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan,
Kami juga berdoa bagi hamba-hambamu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hambamu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terangmu, menjadi saksimu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umatmu, anak-anakmu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gerejamu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terangmu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umatmu, ajar gerejamu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.